Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat dan yang belum makan, makan siang ya, waktu makan siang dan istirahat. Semoga diberikan kelancaran aktivitasnya dan yang memiliki kegiatan di luar sana mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Baik, tidak lama kemudian ya, sudah setengah jam saya menunggu teman kan sekaligus pemateri dan pembicara siang hari ini yang sangat luar biasa Masya Allah. dan dipastikan beliau banyak pengalaman dan ilmu yang sangat perlu kita ketahui dan kita korek-korek tuh ilmunya sehingga kita mampu bisa mengaktualisasikan dan mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri teman saya ini. Siapakah dia? Kita sambut itu Mas Rangga. Silakan Mas atau Bang Rangga ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Uday. Masya Oke. Allah. Apa kabar Senang Bang hari banget nih ini? bisa ketemu lewat Instagram Story ini. Instagram Live ya. Iya. Alhamdulillah. Baik Bang. Silakan perkenalkan diri dulu Antum. Ya, ya salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Rangga. Yang domisili di Bogor, tapi memang punya darah campuran nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang orang Jawa Timur, ya saya juga orang Jawa Timur. Kalau ada yang dari Kalimantan nggak di sini? Kalau misalnya teman-teman ada yang dari Kalimantan, ya saya juga sama dari Kalimantan Selatan. Tapi saya bukan di tempatnya bukan di Kalinya Mantan ya, walaupun namanya Kalimantan. Nah, tepatnya di Banjarmasin. Terus juga domisili sekarang di Bogor, Bogor dan Priuk, teman-teman. Jadi kalau memang ini Mas Rangga tinggalnya di mana sih? Ya antara Bogor dan Priuk, kita masih Jabodetabek kayak gitu. Nemenin Bang Huday juga. Jadi kalau Bang Huday ada kegiatan ya saya ada ngikutin aja lah gitu. Dimanapun kegiatannya. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman punya Instagram, YouTube, siap gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti langsung follow saja di @rizkyrangga R I Z T U I pakai yang betul ya. Rangga, sambung Rizky Rangga. Dan silakan nanti yang punya YouTube juga boleh tersambung, ketik saja Rizky Rangga Aufar. Nah, itu nanti ada di kolom bio saya. Jadi seperti itu. Dan punya organisasi juga, komunitas inspirasi muda kreatif dan bisnis marvelous Fashion. Nah, nanti lengkapnya ada kok di bio. Jadi lebih baik kita nanti bisa sambil berlangsung kegiatan ini teman-teman bisa kepoin juga bio saya gitu ya teman-teman. Insya Allah cukup perkenalannya. Mantap, luar biasa ya. Kalau kita berbicara di depan orang yang banyak ilmunya dan isinya daging semua ya, itu sudah dipastikan beliau itu adalah orang-orang yang hebat. Ya, sudah dipastikan gitu. Karena cuma memang ya, nah beliau ini memiliki komunitas inspirasi muda kreatif. Nah, termasuk beliau adalah founder pertamanya. Dan saya akan mengulik-ngulik tentang apa yang bisa dibagi oleh Bang Rangga ini kepada kita-kita semua di siang hari ini. Baik, kita langsung
Halo, O- udah kesambung lagi Bang. Oke, baik. Sekarang saya akan bertanya, Bang Rangga silakan untuk menjawab. Ini kan di era digitalisasi, ya kan? Apa yang Bang Ya, Rangga lakukan ketika dalam kondisi pandemi ini? oh iya. Memang jadi secara umum gitu ya, memang semua orang sudah merasakan efek pandemi ini gitu. Baik itu yang tadinya sudah beraktivitas di luar rumah, akhirnya kita pindah gitu ke rumah, di rumah aja hashtagnya. Jadi maupun itu guru, sangat pejabat, ataupun pegawai-pegawai swasta, sampai mungkin mahasiswa pun, itu kita semuanya jadi pindah gitu ya, jadi pindah ke rumah kegiatan. Nah, sama pengusaha pun juga ikut di rumah aja. Dengan nanti akan ada, dan insya Allah nanti akan ada pendaftaran baru Bang, untuk inspirasi muda kreatif. Nanti kita melihat juga apakah bisa offline. Kalau bisa offline, alhamdulillah kita bisa langsung workshop gitu kan istilahnya. Nah, tapi kalau memang masih tidak memungkinkan kondisinya, kita akan pindah ke online atau via Zoom sekarang lebih banyaknya. Gitu, Bang. Ah, luar biasa ya, teman-teman. Kalau Bang Ude gimana Bang Ude ini? Kayaknya sibuk Tetap, juga nih. nah kalau kalau saya mah ngikuti arus, Bang. Ngikuti arus ya. Nah, kemana kita pergi ya kita lakukan yang terbaik lah, kayak gitu ya. Walaupun kondisi saat ini memang masih lockdown ya, langsung ada yang bertanya tuh, masih lockdown nggak? Betul. Masih sebagian, tapi 50% ya, 50% itu 50% itu lockdown, 50% sudah beraktivitas. Jadi bisa bisa kita bisa saat ini bisa kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Baik, luar biasa tadi. Mohon maaf nih para pemirsa Instagram Live. Kondisi sinyalnya sangat buruk Instagram nih, parah nih Instagram bener-bener. Mungkin lagi lockdown juga kali, Bang. Iya benar-benar lockdown. Baik, alhamdulillah hari ini kegiatan apa aja bang? Alhamdulillah hari ini ya kita bikin konsep-konsep sih, Bang, buat apa namanya kegiatan-kegiatan IMK selanjutnya. Terus nanti mau ada joinan sama Bang Uday juga. Kita masih konsep itu ya Bang ya. Insya Allah nanti teman-teman akan ada acara-acara yang nanti akan di launching sama barang Bang Uday sama teman-teman yang lain. Nah, insya Allah acaranya bisa menambah teman, bisa wawasan, dan juga relasi-relasi yang menurut teman-teman bisa disambungkan nantinya. Gitu. Sama ngurusin anak sih. Luar biasa ya. Di samping satu sisi kesibukan, di samping sisi beliau itu sangat produktif di masa pandemi saat ini. Kita perlu mengikuti jejak-jejaknya orang-orang yang penuh dengan kreatif, penuh dengan inovatif seperti Bang Rangga ini ya.
Kedengaran nggak Kan suara saya? muridnya antum. Kedengeran? Kan anu muridnya antum, Bang. Baik, teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini, boleh ya bertanya apa yang mau ditanyakan ke pemateri siang hari ini. Jadi saya akan menekankan kembali bahwa beliau ini memiliki komunitas inspirasi muda kreatif dan beliau juga pengusaha muda yang tinggalnya di Bogor dan beliau juga memiliki uh, kreasi dan inovasi tentang public speaking yang saat ini masih belajar dan beliau ini juga memiliki usaha baju fashion khususnya bagi pria ya dan baju-baju fashion khususnya pria juga dengan harga yang sangat relevan ya, sangat relevan di kancah teman-teman Jakarta ya. Jadi kalau teman-teman masih mau pengen kepoin ya kan profil pribadinya langsung klik aja di situ profilnya beliau dan bisa dikepo-kepoin atau bisa di DM. Komunitasnya juga ada inspirasi muda kreatif. Nah, Boleh, boleh. baik itu sekedar sekedar reminding ya buat teman-teman yang mengetahui dan ingin mengenal pemateri siang hari ini. Baik Bang, Bang Rangga, itu kalau kalau pada kondisi saat ini kan masih pandemi nih. Iya, Eh, benar, Bang. hal apa yang menurut Anda itu sangat membosankan? Sedangkan kalau dikaitkan dengan anak-anak sekolah, anak perkuliahan itu sekarang sudah mulai ditutup gitu aktivitasnya. Kalau di kegiatan antum itu gimana? Apakah Heeh. lockdown juga atau masih berjalan atau masih nunggu pandemi selesai atau bagaimana? Termasuk dengan usaha-usaha yang ente lakukan pada saat ini. Ya, terima kasih Bang Uday. Bosan gitu saat masa pandemi ini. Sebenarnya ini cuma pembiasaan aja sih, pembiasaan. Nah, kita dari satu aktivitas yang tadinya offline sekarang jadi online. Terus yang tadi penghubung kita untuk bisa melakukan sesuatu secara apa ya? Secara langsung ke orang-orang ini kita berganti gitu. Jadi secara offline, online maksud saya. Nah, ini kan butuh pembiasaan. Jadi kalau yang tidak terbiasa memang uh, termasuk orang yang harus berinteraksi langsung dengan manusianya gitu istilahnya kan. Nah, itu dia akan merasa kok ada sesuatu yang hilang ya ketika saya berinteraksi gitu. Ya jasadnya nggak ada. Tapi kan kalau memang sudah terbiasa dengan waktu yang kurang lebih 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 ya daripada 4 bulan lebih dari bulan apa tuh kita udah mau sampai akhir tahun ini itu udah sangat panjang ya. Jadi kan Hmm. kita benar-benar insya Allah ya udah banyak yang terbiasa dan kita masih bisa keluar kok keluar rumah gitu. Kalau untuk usaha pun alhamdulillah malah bertambah gitu ide untuk pandemi ini karena orang-orang terpusat di rumah. Jadi kita bisa membuka usaha baru melihat peluang yang ada karena peluangnya itu kan di dalam peluang ada uang kalau kita bisa manfaatkan. Nah, orang-orang sudah ada di rumah saja terpusat. Nah, apa nih? Jadi targetnya sudah spesifik. Orang di rumah aja biasanya butuh apa ya, gitu kan? Contoh misalnya bayar bahan pangan, gitu kan? Terus apa yang bisa langsung disajikan juga bisa deliver order. Mungkin kalau yang perumahan, nah itu lebih enak lagi. Jadi kita bisa langsung sebar brosur di perumahan, kita bisa langsung jualan ke ibu-ibu atau ke bapak-bapaknya yang ada di perumahan itu. Kalau komunitas, alhamdulillah sekarang juga masih jalan, setiap Sabtu masih berjalan dan asik juga sih sebenarnya. Tapi ya memang ada kendala di kuota gitu ya, di kuota. Kayak tadi nih, kayak Instagram Live ini kan juga ada terkendala sinyal, akhirnya nge-lag sedikit.
Nah, ada beberapa informasi yang tertunda gitu untuk langsung sampai ke kitanya itu sih bang. Tapi overall sebenarnya bisa dimaksimalkan itu. Mungkin Bang Ude juga gimana Bang? Yang udah berapa kali bolak-balik Madura, Jakarta, harus ada kegiatan di mana gitu kan? Ya, kalau ya wajar ya dengan semua kondisi yang saat ini. Semua orang itu merasakan kesulitan dan kekurangan pada kondisi 5 bulan atau 6 bulan ini itu sudah banyak. Jadi bukan saya saja, Bang Rangga saja, tapi di luar sana juga banyak terkendala dari segi ekonomi, dari segi aktivitas mengurangi, sehingga banyaklah orang di PHK lah, di apa, dikurangi 50% lah gajinya dan Betul segala banget macam. Bang. Iya, jadi kita juga muter otak gitu, apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi kayak gini. Sebenarnya masa pandemi ini udah mau berakhir ya, karena Amin. sudah ini ya, sudah mulai banyak orang keluar rumah, beraktivitasnya dengan Ya, segala aktivitas yang mereka lakukan gitu kan, udah mulai renggang gitu suasananya. Cuma ya masih ada beberapa sebagian orang yang masih parno dengan virus ini. Kayak gitu. Memang sih kita mungkin nggak lebih tahu ya. berjaga-jaga kali Bang ya. Betul, salah satunya berjaga-jaga. Ada yang memang benar uh, menjaga kesehatannya atau parno dengan virusnya. Sebenarnya kalau parno sih agak sedikit tersinggung mungkin ya. Tapi memang hakikatnya sih kita menjaga dari hal kayak gitu. Gitu. Cuma yang penting kondisi saat ini itu kita sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan itu sih yang lebih diikhtiarkan untuk saat ini. Kalau saat ini saya lagi belum memiliki usaha lagi usaha lagi lockdown juga usaha saya. Jadi aduh, lagi hal-hal yang istilah kalau bahasanya guru kita itu ada langkah jami, ada langkah mani. Nah, kalau Oh jami ya. itu jangan terpaku dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Itu jami, langkah jami. Tapi kalau mani, oh sorry, kebalik. Kalau mani, jangan terpaku sama hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau yang nggak penting-penting, buang aja gitu. Nggak usah dipikirin, nggak usah oh intinya nggak usah dipikirin lah gitu. Tapi kalau jami, nah hal-hal yang penting perlu kita perjuangkan. Istilahnya, kalau kita niatnya untuk mencari kerjaan, ya munculnya kerjaan banyak, cuma gajinya kecil. Tapi kalau kita niatnya sudah mencari ridho Allah, walaupun kerjaannya gajinya tidak terlalu gede, tapi karena ibadah ingin bekerja karena Allah, jadi hal keberkahan itu akan kita dapat kayak gitu. Sama halnya kita mencari seseorang yang kita cintai. Nah, Asik. kalau kalau kita terfokus kepada kecantikannya, maka harapan kita tidak akan selesai, ya kan? Fokusnya cantik aja terus. Tapi kalau kita Padahal cantik relatif ya Bang ya. ya relatif bagi orang yang mengetahui cantik itu relatif. Tapi bagi orang yang masih saklek dengan kecantikan, ya kan, keinginan pengen memiliki wanita yang cantik, maka dia akan mengejar kecantikannya. Itu money, langkah money. Jadi hal-hal yang tidak terlalu penting karena hakikatnya relatif, betul. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi adalah kalau kita fokus ingin mencari seorang sebagai seorang pendamping hidup, ya berarti kita nggak terlalu fokus dengan kecantikan. Yang penting kita memiliki pasangan hidup gitu. Gitu. Itu adalah Pasti kalau udah jam. pasangan hidup pasti cantik ya Bang ya. Iya, kalau Iya kita dong. mendapatkan yang cantik berarti bonus gitu kan. Ya yang tadi Bang Rangga. Alhamdulillah. Kayak gitu. Hatinya cantik Bang.
Amin. Nah, jadi kalau kalau kita posisi saat ini ya, kita kembali ke materi. Kalau posisi saat ini kita lagi kondisi pandemi, kita fokusnya ke mana nih? Fokusnya untuk mencari eh, aktivitas atau kita fokus hanya diam saja. Nah, itu tergantung dari kita ya. Nah, kalau Bang Rangga nih, Ya, posisi saat ini nih, pandemi sekarang kan pasti mau kemana-mana terbatas. Nah, hal apa yang dikerjakan ketika Bang Rangga di rumah? Agar supaya memberikan kemanfaatan bagi keluarga, bagi diri sendiri. Hal apa yang Bang Rangga lakukan? ya, makasih Bang Uday. Ya, kalau hal apa yang dilakukan biar produktif gitu ya. Nah, sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri gitu ya. Karena kalau saya pribadi menganggap produktif, maaf ya ini banyak yang lewat. Ya, kalau saya sendiri memang menganggap produktif itu ya kita harus memberikan dampak gitu, dampak yang baik. Kata kata kuncinya dampak yang positif atau dampak yang baik. Nah, kalau buat keluarga ya pastinya saya punya waktu juga untuk keluarga dari pagi ya. Kalau apa yang saya bisa kerjakan, ya kita nggak bisa pungkiri lagi. Bapak-bapak sekarang tuh memang harus deket juga sama anaknya. Harus ya bisa ngajak main, ngajak, ayo dek makan sini gitu. Nggak harus ibunya terus mandiin juga mumpung masih belum besar, belum dewasa, ya boleh juga dong bapaknya mandiin gitu. Ataupun kita kalau urusan dapur juga ya kita bantu-bantu lah gitu kan, bantu-bantu ke istri, bantu-bantu anak, apapun yang bisa menyenangkan kan. Kalau laki-laki suami lah ya, katakan suami suami itu kan dia tugasnya untuk memberi apa, memberikan nafkah, memberikan makan gitu kan. Nah, Hmm. padahal kata memberikan makan itu kan bukan kita ngasih uangnya aja, ngasih makan kan sampai masuk mulut. Berarti kan kalau bisa ya kita bikinin juga gitu, bikinin juga masakannya sampai masuk mulutnya. Mungkin sampai kita suapin gitu, sampai kita suapin. Itu kan ngasih makan gitu kan. Ya sama ke anak juga gitu. Kalau udah selesai itu ya kita pindah ke bisnis. Karena di bisnis ini juga memang alhamdulillahnya dikerjakan juga ada bagian untuk sendirinya gitu ya. Jadi bagian kita juga ada ikut andil di bisnis itu, bukan hanya manage aja tapi ya kita ngedit juga ada gitu ya, dan sebagainya. Kalau di komunitas kita karena lagi membuka PMB gitu untuk gelombang ketiga. Nah, alhamdulillah jadi kita ada meeting-meeting ya di grup WhatsApp, bener-bener kayak apa ya, kalau memang kita punya rentetan kegiatan gitu ya satu hari, pasti satu kegiatan aja tuh kayak kurang gitu sehari itu. Nah, jadi Saking, saking intinya banyak yang ingin disampaikan ya. iya maksudnya ya kalau bisa kita tuh punya ya acara gitu. Kita bikin lah kalau memang kita nggak punya acara nih sama orang lain. Kita yang bikin acara sama orang lain, silaturahim kah gitu. Karena saya pernah punya pengalaman juga, saya benar-benar ya, wah ini kok semasa pandemi nggak bisa ketemu langsung, nggak ada momen yang mempertemukan langsung gitu. Ya saya bikin aja, jadi 2 hari saya pengen silaturahim ke Bang Huday, itu ada juga salah satu teman saya Bang Alam di dekat-dekat apa namanya, dekat perbatasan apa Bekasi kalau nggak salah namanya tuh. Nah itu kan direncanakan, saya yang merencanakan juga gitu kan. Memang khusus gitu. Itu sederhananya kecil bawaannya gitu. Jadi lebih baik ada catatan sesederhana mungkin lah gitu. Biar kita tuh tahu hari ini apa ya gitu yang belum kita lakukan. Sesederhana itu bang.
Insya Luar Allah. biasa. Luar biasa ya kalau sudah terbiasa melakukan kegiatan di rumah dan memiliki jadwal yang bagus, terus bisa. Nah, Mali ya, agak lemot ya. Nah, nah, iya saya juga baru ingat ini Bang Rangga ini teman-teman memiliki usaha kopi. Nah, kopi ini sangat luar biasa ya. Jadi itu udah tanda-tanda sponsor tadi pas diminum, taruh lagi itu sponsor ya teman-teman. Terus Enggak artinya sih, nggak niat bang. kopinya jadi kalau mau kopi yang benar-benar kopi ya bukan kopi sasetan ya, tapi itu kopi buatan campur hidangan, sorry sorry, campur ala Bang Rangga ya. Ya itu ada rasa latte apa apa, rasa susu itu campur Ya, susu campur apa, nanti lah campur leci apa gimana lah pokoknya kepoin aja historinya ya, kepoin Instagramnya dan kepoin usahanya. Jadi teman-teman di semuanya yang nonton hari ini ataupun yang komen bisa dikepoin pemateri siang hari ini. Tadi ada yang tanya Bang, ada yang tanya, Kak, siapa tuh bang? ini dari sahabat kita di Malaysia, Kak, Malaysia, wow. memang, memang di sana masih lockdown lagi ya katanya. Coba Bang Rangga, monggo. Oh, iya, alhamdulillah sekarang kita masih lockdown, tetapi masih bisa beraktivitas. Tuh. Wah, ini Hmm. benar-benar menguji kita juga sih dalam sabar gitu. Apakah kita masih bisa tetap menjaga kesehatan dengan ikhtiar-ikhtiar protokol kesehatan itu gitu kan, bentuk syukur kita kan ya mengikuti aturan yang ada, tapi tidak lupa juga untuk mengurusi apa-apa yang diperintahkan dalam agama. Jadi seperti itu. Kak Novi ya kalau nggak salah itu ya. Ya, Ya, wah ini sudah lama nggak ketemu ya bang. udah bukan lama lagi. Lama, lama banget. Lama. Baik, saya nonaktifkan dulu komentarnya teman-teman. Nanti bisa dibuka kembali komentarnya ketika eh, pemateri selesai berbicara ya, supaya ini mukanya nggak kelihatan komentar-komentar semua nih. Baik. Oke, Bang Rangga, hari ini sangat luar biasa. Tadi yang disebutkan adalah apa yang dikerjakan di rumah bisa bantu keluarga, anak, istri, dan bisa di manage sebaik mungkin sehingga kita berada di rumah itu tidak berdiam saja, tapi ada hal sesuatu yang bisa dikerjakan dan itu bermanfaat buat keluarga kita. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, Yang kedua, dia belum memiliki acara, maksud saya, belum memiliki acara di area di suasana pandemi ini karena dia membangun relasi ya. Dia ingin membangun relasi dan apa yang bisa dikerjakan dia kerjakan dengan cara bersilaturahim dan menciptakan kegiatan event yang dia lakukan. Jadi begitu ya sahabat-sahabatnya, dua kunci yang sangat luar biasa. Dan ketiga itu tadi silaturahim ya, silaturahim yang memberikan jalan untuk bisa beraktivitas kembali. Itu
eh, tema yang sangat bagus dan kegiatannya yang sangat luar biasa, sehingga Bang Rangga ini eh, mau diam ataupun nggak diam, dia tetap memiliki kegiatan ya, kegiatan yang positif kayak gitu ya. Baik, baik Bang Rangga. Sekarang Bang Rangga apa yang Ya, Bang. dilakukan ketika Bang Rangga memiliki komunitas apa tadi ya, IMK. Nah, itu Inspirasi apa ya? ya. Banyak apa yang dipelajari di komunitas tersebut? Ya, kalau kita bahas IMK, memang IMK itu tentang membangun diri sih Bang, membangun mental pemuda juga, ada juga tentang public speaking. Memang medianya banyak gitu. Yang menjadi kunci di dalam IMK itu ya kita belajar, berprestasi dan juga berkarya. Bermanfaat maksud saya, bermanfaat. Nah, itu lewat medianya public speaking, entrepreneurship dan motivasi. Nah, kita kita masukkan ke modulnya IMK, memang tidak bisa di-share gitu ya, harus masuk dulu join gitu. Nah, nanti itu menjadi kesatuan semua media-media yang sudah diracik di IMK itu agar bisa langsung segera diaplikasikan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang bergabung di angkatan selanjutnya insya Allah nih di bulan Desember. Tuh. Jadi lebih membangun pemuda-pemuda saat ini. Apalagi sekarang lagi hari apa nih Bang ya? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini kan bener-bener. Wah ini kayaknya temanya Abang pakai baju merah ya. Hari Iya dong. Pahlawan. Sangat. Jadi ya benar-benar kita seorang pahlawan kan pasti punya banyak bekal tuh untuk menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab, paling tidak untuk dirinya sendiri. Nah, di MK itu juga akan membahas tentang itu. Ya. Jadi Masker menyiapkan jangan lupa juga bibit-bibit merah ya. pemimpin. Wih, Eh, jadi ah kebetulan kata Bang Rangga hari ini Hari Pahlawan, kita mengucapkan selamat Hari Pahlawan ya selamat bagi Hari Pahlawan. bangsa dan negara pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah berjuang untuk memajukan dan memerdekakan tanah air kita. Selamat Iya Hari dong. Pahlawan. Khususnya pemateri hari ini Bang Rangga. Selamat Hari Pahlawan Bang Rangga. Selamat Hari Pahlawan, Bang Uday, teman-teman Tahu. semuanya. Itu luar biasa. Jadi IMK saya kembali lagi teman-teman. IMK itu memang benar-benar kumpulan seluruh pemuda inspiratif. Lalu dia berkembang dari, mohon maaf, eh, tadinya Bang Rangga dari tahun berapa memiliki IMK tersebut? Oh, IMK dari tahun 2016, Bang. Oh, Tahun 16, 16. 2016, Berarti ya, sekitaran 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. iya, 4 tahun. sudah 5 tahun, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Ya, hampir hampir 5 Itu tahun ya, hampir. anggotanya udah berapa ribu, Bang? Kira-kira ada 500 ribu? Kalau anggota angkatan kelasnya ini belum sampai ribuan, Bang. Tapi kalau Oh, kita mengisi-mengisi ya sudah ada. Dan ada kalau berapa mengisi kan ratus di orang? mahasiswa. Berapa, Bang? Berapa ratus orang sekali ini? Pernah dulu di Taskia itu hampir 100. Lebih Hmm, daripada 80 pokoknya 100 lah. Kita anggap 100 100. lah ya, satu Terus ya. di UIK, ya di UIK juga pernah sampai hampir 60. Terus juga di UIN pernah juga ngisi-ngisi gitu Bang. Tapi karena kan kita banyak yang jadi cowok panggilan gitu Bang ya. Dalam tanda kutip ya. Jadi kita mengisi maksudnya dipanggil ya kita datang. Nah itu teman-teman IMK juga bisa pernah mengisi di apa namanya Fakultas Sentek pernah juga. Terus juga pernah mengisi di pembinaan di apa namanya di kampung-kampung pernah juga. Memang kita tidak terlalu terlalu disentralkan gitu ya. Tapi kalau ada, memang ada teman-teman yang ingin
memanggil kita gitu ya, memanggil kita kan kita biasa dipanggil gitu. Nah, silakan teman-teman nanti calling aja di MK. Bisa lewat DM ataupun nanti nomor kontak yang ada di Instagramnya. Inspirasi Muda Kreatif disambung. Dan kalau Nah, memang angkatannya sendiri Bang, sekarang sudah 2 angkatan dan sudah mencetak kurang lebih 40 orang Bang. yes. Luar biasa ya teman-teman. 40 Ternyata orang. ada hal yang tersembunyi di balik pemateri siang hari ini. Ternyata beliau juga memiliki anak buah atau anak murid, anak mahasiswa yang sudah mencetak generasi 40 orang. Kalau 40 orang itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, Bang. Iya, bener Bang. Itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Sudah jadi teman-teman sahabat Instagram itu sudah dipastikan bahwa beliau itu salah satu orang yang berpengaruh di Bogor sana ya. Sehingga dia memiliki generasi pencetak yang sangat luar biasa, memiliki komunitas perkumpulan pemuda inspiratif dan kreatif, sehingga beliau itu memiliki tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi anak-anak muda, khususnya di daerah Amin, Bogor. amin. Nah, pertanyaan satu lagi, kan bahasa Jawane jenengan kan orang Bogor ya, stay-nya di Bogor. Boleh nggak sih Kak, Ya, boleh nggak sih Kak, Kakak mengadakan acara inspirasi muda kreatif ini di daerah Jawa? Seperti contoh Surabaya gitu. Bisa nggak Bang? ya kalau Surabaya ya boleh juga. Oh, nggih. Aku bisa kalau dijemput, yes, aku ikut ikut aja. Oh, gitu. Oke. Elok ya, Ini melok udah lama ngomong bahasa Jawa jadi aneh gitu. melok wae. Bisa bisa. Berarti Kalau 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 ngomong-ngomong nih kan ya, modul-modul apa yang jadi konsep pertama di MK? oh ini At- cikal bakalnya berarti ya. yes, atau khas modul apa yang ada di IMK saat ini? Oke. Nah, kita ada yang lewat dulu nih. Kalau tadi maaf, kalau tadi Bang Rangga bilangnya ada public speaking, ada entrepreneur, ada apalah pokoknya apa yang jadi Motivasi ya. khasnya. Iya, silakan. Oke, yang menjadi khas untuk di MK ini kita memang belajar public speaking, Bang. Jadi public speaking itu hal yang paling benar-benar ditanamkan kepada anak-anak IMK agar eh, bisa memberikan inspirasi bukan hanya lewat tulisan saja, karena kebanyakan ya orang-orang bisa fenomenanya gitu ya, karena ada orang yang bisa nulis, akhirnya punya dampak, katanya sih nggak bisa bicara. Nah, kebalikannya juga ada yang bisa bicara tapi kesulitan dalam menulis. Nah, jadi IMK juga selain public speaking, dia juga ada pembekalan tentang karya nantinya. Jadi pembicara harus punya karya. Nah, itu yang menjadi ciri khas di IMK. Jadi dia memang diajarkannya public speaking, tetapi nanti ada yang memperkuat yaitu karyanya lewat tulisan, buku. Jadi seperti itu. Oh, Kalau entrepreneurship itu penunjang nanti bagaimana dia membranding dirinya, bagaimana dirinya menjual hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmunya. Kalau motivasi pasti karena ciri khas di public speaking di EMK itu punya sisi motivasi gitu, Bang. oke. Itu ya, teman-teman. Biasa
sinyal lagi lewat ya, sponsor. Iya, sponsor. Teman-teman semuanya, Instagram yang saya banggakan di siang menjelang sore ini, mudah-mudahan teman-teman sahabat Instagram, di lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan tema yang sangat wow dan sangat luar biasa kerennya, dan Siap. kita berbincang-bincang di sesi jilid kedua nanti. Ini sesi pertama ya, masih dalam tahap percobaan ya, dalam tahap training ya, kita lagi training ini. Nanti akan ada kegiatan lagi, diseriusin lagi, namanya TOT, Training of Trainer. Nah, pelatih Oke. untuk melatih ya kan, pelatih untuk pelatih. Jadi teman-teman sahabat Instagram, di sore hari ini kita berbincang-bincang bersama pemateri sore hari ini. Siang menjelang sore hari ini sangat luar biasa. Saya akan membacakan kembali bahwa beliau adalah salah satu pemateri dan penggerak pemuda inspiratif yang memiliki komunitas IMK, Inspiratif Muda, apa? IMK, Kreatif. inspiratif, inspiratif kan? Inspirasi. Oh, Inspirasi inspirasi muda muda kreatif. kreatif. Betul, inspirasi muda kreatif yang dipelopori dan fundernya banyak, jangan banyak beruang. Pokoknya nggak bisa ngomong Masya nih saya. Allah. Banyak 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 banget pengalamannya, dan sudah memiliki Amin. generasi selanjutnya. Dan baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bang ya, karena ini waktunya kayaknya mau habis. Iya, Pertanyaan boleh. terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda ketika Anda memiliki komunitas YMK dan sekaligus menjalankan aktivitas di rumah serta memiliki usaha yang sedang saat ini dijalani? Monggo. Oke. Jadi memang kalau harapan IMK ini adalah bisa terus berkembang, bisa terus dibantu oleh generasi-generasi selanjutnya. Karena IMK ini sebenarnya bukan punya saya, teman-teman. IMK memang didirikan awalnya oleh saya. Tetapi IMK sendiri ini bukan punya saya, gitu. Memang sekarang saya yang membina. Tapi untuk berikutnya, namanya umur kan kita tidak pernah tahu. Ya, kita waktu kita hidup itu kita, tidak pernah kita tahu sampai umur berapa kita akan hidup. Nah, ini akan menjadi apa ya, sisi wakaf sih sebenarnya, wakaf gitu ya, wakaf, walaupun ya ini bentuknya komunitas, karena yang diwakafkan bukan hanya bentuk fisik komunitas itu sendiri gitu, tetapi juga ada ilmu yang mengalir, terus doa-doa teman-teman yang insya Allah soleh dan solehah gitu kan, yang bergabung di situ. Nah, yang nantinya teman-teman itu bisa membagikan ilmunya lagi ke teman-teman yang lain. Jadi harapannya Betul. ini bukan hanya dalam sisi materinya saja, walaupun ada, memang ada gitu ya. Ketika kita dipanggil kemana ya kita tidak mengharapkan, tapi karena ditawarkan, karena ada tawaran ya kita ambil gitu kan. Siapa suruh nawarin gitu kan. Kalau ditawarin ya kita ambil, kan nggak boleh nolak. Nah, tapi kalau misalnya kita diundang tanpa berharap gitu ya kita ya, ya tidak apa-apa gitu. Dan itu menjadi nilai yang memang kita bangun di MK sampai generasi ketiga ini pun kita buka gitu ya. Di MK angkatan ketiga ya berbayar untuk fasilitasi eh, pembukaannya, seminar pembuka. Dan untuk selanjutnya gratis gitu. Dan adapun di situ ada caption bahwa yatim piatu gratis gitu ya. Jadi tidak ada salah ya teman-teman yang yatim piatu pun kalau mau bayar silahkan. Tapi kita sudah membagikan hak-hak teman-teman yang yatim piatu. Nah, kalau untuk usaha sendiri, wah, Masya Allah, usaha ini sebenarnya karena hobi, Bang, karena passion gitu ya. Karena saya senang gitu ya, kok ini ada orang pakai baju bagus banget ya, kenapa nggak saya bikin gitu. Dan saya bikin ini pun request dari orang itu. Karena banyak orang yang pakai baju, kebesaran atau kurang pas sama baju badannya. Nah, ini bisa di request ke kami,
baik itu baju ataupun celana. Kalau celana kita punya dua model, chino dan jeans. Nah, itu nanti silahkan teman-teman kalau kurang lengkap kabar-kabar tentang ini silahkan nanti di bio saya ada gitu ya. Nah, kalau untuk keluarga sendiri ya saya selalu berharap saya bisa masih punya waktu untuk membesarkan anak saya, terus sama istri juga, pengen bina rumah tangga dengan segala perjuangan yang dari dulu dibangun sampai sekarang ya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Seperti Bang Uday juga pasti begitu ya Bang ya. Ah, luar biasa ya. Insya Allah sama-sama kita berjuang ya Bang, sama-sama berjuang. Karena kondisi ini Amin. tidak apa ya, tidak mengalahkan semangat untuk kita beraktivitas ya. Harus. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, oleh pemateri, pembicara Bang Rangga tadi, betul. Jadi komunitas IMK ini kembali kepada teman-teman. Jadi wajar kalau ada yang istilahnya pada fase ketiga, pembukaan ketiga ini, nanti yang akan diadakan berbayar maksud saya, itu akan kembali kepada teman-teman. Khususnya untuk fasilitas yang memang menunjang untuk kegiatan tersebut. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh pemateri siang hari ini, seperti pengusaha fashion yang dikatakan fashion, pasti semua manusia memiliki passion, tapi passion yang mungkin sesuai dengan kriteria masing-masing itu kembali kepada diri teman-teman. Nah, tadi sudah dicontohkan bahwa passion ini dimiliki dan dilakukan oleh teman-teman sesuai kemauannya ya, sesuai kemauannya dan sesuai keinginannya. Itu bagus sekali coachnya. Dan yang terakhir apa tadi Bang? Buat Kalau ada keluarga yang sih mau Bang. mesen, nah, Oh, kalau pesan ada yang ya mau boleh. mesen, kalau ada yang mau mesen baju, celana, ya, yang sesuai dengan ngepres badannya atau yang disebut dengan press Customize. body, ya, apa namanya slim fit ya, slim fit, Ya, boleh Bang. kayak gitu, boleh nanti di kontak di bio-nya, ya teman-teman. Baik teman-teman, terakhir nih, kalau ada orang yang bertanya nih, terakhir penutup, Iya Bang. ini closing statement sekaligus closing pertanyaan. Kalau ada orang yang mau mengundang Bang Rangga sekaligus komunitas IMK, ngomong-ngomong nih ya, salarinya berapa Bang? Kalau bayar Bang? Ini pertanyaan. Ini harus jelas nih, Kalau ada yang kalau kalau teman-teman ada yang sahabat nanya, Instagram, kalau ingin tahu kan harus oke. jelas. Gitu ya. Oke, kalau ada yang pengen tahu ya saya cuma pengen nanggepin Wani Piro. Masya Allah. Insya Allah teman-teman ya namanya kita manusia ya silahkan kita komunikasikan saja. Siap? Luar biasa teman-teman. Baiklah. Oh ya Insya juga Allah. teman-teman dari sahabat Instagram Kang Huda Isyam pada sore hari ini ya sudah sore. Uh, pada sisi terakhir ini beliau bisa bisa diundang ya Wani Piro katanya itu nanti urusan di belakang layar ya teman-teman karena beliau saya Ya. tahu beliau ini adalah orang yang bijaksana dan kapanpun teman-teman mau mengundang asalkan tepat pada waktunya insya Allah beliau akan hadir itu yang pernah beliau lakukan ketika sahabat saya ini memiliki janji kepada saya untuk bersilaturahim dan itu tepat sekali. Besok atau lusa itu beliau sudah terbuka, gitu kan. Istilahnya beliau sudah siap-siap, sudah siap ready kapanpun gitu kan. Itu luar biasa dan manajemen waktu dan ketepatannya itu beliau acungi jempol ya. Jadi kita bisa belajar dari beliau. Jempol Bang. Oke. Terima kasih kalau kita Makasih sebutinnya banyak Bang Uday. kita sebutannya teman-teman sahabat Instagram kita memiliki grup ya, namanya grup tuh Gimana Brewok gimana? Brownies, sorry. Brownies. Brownies. Brewok manis. Jadi saya ini ada brewoknya sebenarnya cuma dicukur ya.
dan beliau termasuk juga punya brewok. Jadi kita memiliki grup brownies brewok manis. Jadi jangan lupa like, share, and comment dan add Instagramnya Rizky Rangga dan jangan lupa Kang Huday Syam di Oh iya Instagram jelas itu. ya. Kang Oke. Hudai. Oke, Kang Huday. Terima kasih Bang Rangga. Kita akan berjumpa kembali di Makasih season banyak kedua Kang Hudai. dengan tema yang sangat luar biasa. Mungkin nanti bocoran kali Bang ya. Temanya tentang apa kira-kira Bang? Bocoran. Kita apa kita bocorin yang TOT ya Bang ya? Kayaknya itu Boleh TOT saja, nanti boleh. juga seru tuh. Iya, nanti ada TOT teman-teman. TOT Public Speaking bersama nanti Kang Hudai. Nanti teman-teman bisa daftar nih. Silahkan nanti daftar. Kita akan tanya jawab juga. Nanti ada grup Instagram, WhatsApp-nya ya Bang ya. Ya. Dan nanti insya Allah kita akan ready di aplikasi Zoom untuk sharingnya. Sesi sharing tentang public speaking. Gitu. Insya Allah seru. Nanti teman-teman yang punya kegiatan apapun, terus profesinya apapun, bisa belajar public speaking karena public speaking ini adalah ilmu komunikasi yang sangat tinggi, teman-teman. Bisa dipakai dalam semua lini kehidupan. Nah ini makanya Mas. contohnya Kang Huda ini guru public speaking saya, makanya saya benar-benar wah ini bisa diundang di momen Instagram live kayak gini kan gak sembarang orang jadinya kan. Masya Jadi Allah. saya merasa apa ya, wih saya beneran diajakin nih gitu di Instagram live kayak gini. Luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak buat Kang Huday, terus buat teman-teman yang sudah ikut bergabung. Bisa nanti kalau misalnya teman-teman merasakan manfaatnya silahkan diinformasikan juga ataupun mau keberlangsungan untuk mengikuti kegiatan TOT nantinya terus kepoin updatean Kang Huday gitu. Oke. Mantap sekali. Hari ini pematerinya di luar kota ya teman-teman ya. Di luar kota. Jadi kita Bogor sebenarnya Bang, ingin mencari alhamdulillah. Bogor ya. Ya. Mencari keberkahan buat berbagi sharing bersama orang-orang yang hebat dan inspiratif. Sehingga saya pun juga akan menggali ilmunya. Bahasanya saya nih ya, saya akan mencolong ilmunya yang ada di diri Bang Rangga ya. Untuk supaya menjadikan diri saya itu menjadi orang yang lebih baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih sahabat Bang Rangga, Rizky Aufar. Selamat. Makasih Kembali juga ya. Bang Uday. Terima kasih. See you next time. Baik teman-teman. Satu terakhir Bang Rangga, quote closing statement Bang Rangga buat teman-teman Instagram. Ya. Supaya di acara Instagram ini lebih seru atau bagaimana, silakan. Biar ada girohnya untuk semangatnya, silakan Bang Rangga. Oke, teman-teman semuanya, momen-momen berbagi di masa pandemi ini sangat diperlukan. Baik itu harta ataupun tenaga, pikiran, itu sangat diperlukan. Beserta motivasi. Momen-momen berbagi seperti ini menjadi cas buat diri kita sendiri yang ada di rumah aja ataupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Dan waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga, lebih berharga daripada uang malah. Nah, jadi pergunakan waktu yang masih ada selagi umur ini masih diberikan oleh Allah dan gunakan waktu hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Terima kasih Bang Uday. Hebat ya. Saya terpaku dengan bahasa yang terakhir. Hidup sekali, hidup yang berarti. Hiduplah yang berarti. Hiduplah yang berarti. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita hidup bersama orang-orang yang berarti ya dan bermanfaat buat orang banyak. Cukup sekian dari live Instagram Kang Huday bersama Bang Rizky Rangga di sore hari ini tanggal 10 ya Bang November 2020. Kita nantikan acara selanjutnya di Instagram Live bersama Kang Huday dan Bang Rangga. See you next time, see you tomorrow, and
See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.